Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa kembali dalam program Gema Paulus edisi Rabu 18 Maret 2026 bersama saya, Pastor Eras OFM. Hari ini kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan Injil menurut Yohanes bab 5 ayat 17 sampai dengan 30. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi dari pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh, saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, bayangkan suasana itu. Hari Sabat yang seharusnya tenang, tapi malah penuh kemarahan. Yesus baru saja menyembuhkan seorang yang lumpuh selama 38 tahun. Orang-orang Yahudi marah besar karena ia melanggar hari Sabat. Tetapi Yesus tidak gentar. Dengan tenang, penuh kasih ia berkata, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Ia menyatakan bahwa ia dan Bapa adalah satu. Apa yang Bapa kerjakan, memberi hidup kepada yang mati, menghakimi dengan adil, memanggil orang-orang dari kubur kepada kehidupan, anak pun melakukannya. Lalu ia menatap semua orang, dan menatap kita hari ini sambil berkata, "Sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia telah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup." Berpindah dari maut ke hidup bukan nanti tetapi sekarang juga. Yesus adalah suara Bapa yang memanggil kita keluar dari kubur kita sendiri. Lihatlah Santo Fransiskus Assisi. Di tengah kemiskinan yang ia peluk, penyakit yang menggerogoti tubuhnya, dan penolakan dari dunia dan orang-orang di sekitarnya, ia tidak hancur. Mengapa? Karena ia mendengar suara itu.
suara Bapa melalui Yesus yang menuntun setiap langkahnya. Ia mendengar, ia percaya, ia menyerahkan segalanya. Dan ini kekuatannya. Di tengah penderitaan itu, ia terus merasa bahagia. Karena apa? Karena Allah sudah lebih dulu berada bersamanya. Karena Yesus tetap mencintai hidupnya walaupun Fransiskus menderita. Saudara-saudari, hari ini mungkin ada bagian hatimu yang terasa mati, lelah karena tantangan, terluka oleh masa lalu, atau putus asa menghadapi hari esok. Tetapi dengarkanlah baik-baik, Yesus sedang bekerja sampai saat ini, dan ia terus bekerja untuk dunia, untuk setiap orang, untuk kita, dan ia sedang memanggil namamu. Ia bekerja sampai sekarang untukmu. Ia tidak pernah berhenti. Suaranya mungkin lembut, samar-samar, tetapi kuat, memanggilmu dari kegelapan ke terang, dari kematian ke hidup kekal. Saudara dan saudari, mari kita diam sejenak, merasakan bahwa suara Bapa yang penuh kasih melalui putranya ada di sini, sekarang memanggilmu, memanggil kita, memanggil saya, memanggil Anda. Tuhan bersamamu dan bersama Roh. Kita sekalian diberkati oleh Allah yang maha baik dan setia, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.